Oke, ini kita lihat soal bagian A pertanyaan untuk modul 1. Soal pertamanya yaitu, adik-adik perhatikan ini ada gambar dua muatan diletakkan segaris. Yang satu negatif 3 Ki, yang satu negatif Ki. Kemudian ada keterangan di soal kedua muatan tersebut bebas bergerak, namun partikel bermuatan ketiga dapat ditempatkan pada titik tertentu sehingga ketiga partikel berada dalam kesetimbangan. Apakah titik itu di sebelah kiri dari dua partikel pertama, di sebelah kanannya, atau di antara keduanya? Kemudian pertanyaan B, haruskah partikel ketiga bermuatan positif atau negatif? C, apakah kesetimbangan stabil atau tidak? Gimana menurut adik-adik? Kalau kita mau naruh partikel ketiga supaya kita jadi punya 3 partikel yang setimbang, maka partikel tersebut, partikel ketiga tersebut harus diletakkan di sebelah mana dan muatannya harus positif atau negatif. Menurut adik-adik gimana? Di antara kedua muatan yang sudah ada, terus muatannya positif, Pak. Di tengah-tengah tuh, Pak. Oke, Muatannya positif. adik-adik letakkan di antara kedua muatan ini. Oke. Kemudian tidak harus tepat di tengah. Jadi kalau kita ukur dari sini, misalkan jaraknya adalah XS, tidak harus tepat di tengah XS ini, tapi kita taruh di tengah, kemudian mesti muatan yang Q yang di tengah ini itu mesti positif. Oke? Mesti muatan positif, supaya kalau dia muatan positif, maka yang kiri, muatan yang kiri, itu akan dia tarik ke arah sini, kemudian muatan yang kanan akan dia tarik ke arah sini. Tapi muatan yang kiri dengan yang kanan, itu sama-sama negatif, sehingga kalau mereka mendekat ke arah QS ini, maka ada jarak tertentu ketika tolak-menolak antara kedua muatan yang negatif ini akan setimbang dengan tarik-menarik masing-masing dengan QS. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa dipahami sampai situ, adik-adik? Saya? Bisa, Bu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kesetimbangannya stabil atau tidak stabil? Nah, untuk menguji stabil atau enggak, adik-adik geser satu muatan, salah satu dari 3 ini, geser ke kanan atau ke kiri dikit aja, kemudian lihat apa yang terjadi. Misal kalau yang tengah ini saya geser dikit ke kiri, misal mereka sudah setimbang, oke? Kemudian saya geser sedikit ke kiri, saya geser sedikit dia ke kiri, misal pakai tinta warna kuning, kita geser dikit dia ke kiri, sebesar delta X, maka apa yang akan terjadi kira-kira, adik-adik? Maka dia akan berinteraksi lebih kuat dengan yang negatif 3 Ki, kan ya? Karena yang negatif 3 Ki muatannya bukan jauh. Yang negatif 3 Ki lebih besar dari yang min Ki. Jadi kalau kita geser dikit dia ke kiri, maka dia akan terus bergerak menuju min 3 Ki. Adik-adik paham sampai situ? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Artinya, kalau kita ganggu dikit sistem ini dengan cara menggeser QS sedikit saja ke kiri, maka sistem ini akan bergerak terus. Yang QS dan min 3 Ki akan terus saling mendekat satu sama lain, kemudian yang QS akan menarik min Ki sampai kesetimbangan baru terbentuk. Oke? Adik-adik bisa paham? Paham, Pak. Paham ya?
Nah, nanti gunakan analisa semacam itu untuk membahas soal-soal lainnya. Oke? Nah, kita coba lihat bagian pertanyaan nomor 3. Kita coba lihat bagian pertanyaan nomor 3 sekarang. Saya kopikan soalnya. Nah, nanti di lembar jawaban tiap kelompok, adik-adik bikin argumen, bikin ilustrasi, berlatih untuk menjelaskan. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat nomor 3. Nah, adik-adik perhatikan ini. Gambar 3 itu yang ini. Gambar 3 itu yang ini, adik-adik. Ini adalah gambar 3. Gambar 3 menunjukkan 2 piringan dan sebuah cincin, masing-masing dengan muatan seragam Q. Urutkan benda-benda tersebut menurut besarnya medan listrik yang dihasilkannya di titik P. Titik P itu memiliki ketinggian vertikal yang sama dari pusat masing-masing objek. Oke. Kemudian urutkan benda-benda tersebut menurut besarnya medan listrik yang mereka hasilkan, tapi urutkan dari yang paling besar. Adik-adik paham soalnya? Bisa dipahami redaksi soalnya, adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang untuk mengetahui mana medan listrik yang paling besar, kita perlu tahu dulu ekspresi atau formula medan listriknya kayak apa sih? Oke. Kalau yang A dengan B, itu jelas adik-adik udah bisa langsung bandingkan, karena mana yang lebih besar kira-kira? Menurut adik-adik. Belum terbayang kira-kira? Kalau adik-adik lihat yang A itu luasnya lebih besar atau lebih kecil dari B? Lebih kecil, Pak. Kecil. Lebih kecil dari B, tapi total muatan yang mereka miliki, sorry, kenapa ini muncul sini? Tapi total muatan yang mereka miliki itu sama saja, karena sama-sama plus Q, betul nggak? Dan tersebar secara merata di masing-masing piringan. Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa, Pak. Saya. Nah, kita coba hitung adik-adik, berapa medan listrik oleh sebaran muatan kontinu tapi berbentuk piringan tipis. Oke? Misal kayak begini. Kita coba lihat sekalian saya bahas latihan yang saya kasih ke adik-adik di catatan kuliah. Itu di catatan kuliah ada latihan, saya taruh di situ, step by step pembahasannya untuk medan listrik oleh sebaran muatan berbentuk lingkaran, terus kemudian berbentuk plat, tapi platnya melingkar, punya jari-jari tertentu. Ada yang udah baca? Atau ada yang udah coba? Belum? Kita lihat. Misal saya punya sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y. Ini X, ini Y, ini Z. Kemudian ini saya punya piringan kayak begini. Oh. Nah, kira-kira kayak begini. Kemudian jari-jarinya adalah R kapital. Oke?
Kita arsir dikit. Nah, kemudian kita ingin tahu berapa medan listrik di sini, di titik P. Oke? Berapa medan listrik di titik P lengkap dengan vektor. Nah, Dede lihat, untuk menemukan medan listrik di titik P, karena sebaran muatan ini kontinu, maka kita gunakan prinsip superposisi. Kita hitung kontribusi medan listrik untuk tiap bagian kecil porsi muatan yang tersebar di sebuah elemen luas dA. Oke? Adik-adik bisa paham? Nah, di elemen luas dA ini terdapat muatan total sebesar dq, dan dia adik-adik bisa peroleh lewat kerapatan dikali luas yang ditempati. Oke? Sampai situ bisa dipahami? Sampai situ adik-adik bisa paham? Pak. Saya? Bisa, Nah, Pak. kemudian adik-adik lihat, di satu elemen luas ini terdapat muatan sebesar ini, dan satu elemen luas ini akan berkontribusi terhadap medan listrik di titik P. Oke? Nah, tapi adik-adik lihat kayak begini. Kalau saya jumlahkan kontribusi semua elemen muatan, tapi yang mereka berbaris rapih membentuk lingkaran berjari-jari R misalkan, maka saya akan dapat kontribusi medan listrik oleh sebuah sebaran muatan berbentuk lingkaran, kan ya? Adik-adik paham? Bisa dipahami, adik-adik? Bagaimana Pak? Boleh diulang? Adik-adik lihat. Untuk satu elemen luas dA ini, dia memberi kontribusi medan listrik, kan ya? Ke titik P. Betul atau enggak? Iya Pak. Nah, sekarang adik-adik bayangkan kayak begini. Saya jumlahkan semua kontribusi medan listrik oleh elemen-elemen luas, tapi elemen-elemen luas tersebut berbaris membentuk satu lingkaran yang orange ini. Maka kita akan peroleh kontribusi medan listrik oleh satu cincin lingkaran. Betul nggak? Iya, Pak. Ya kan? Nah, sekarang adik-adik bayangkan kayak begini. Setelah kita dapat medan listrik akibat satu cincin, maka seluruh pelat yang bentuknya piringan ini bisa kita pandang sebagai kumpulan cincin-cincin. Benar nggak? Dengan jari-jari berbeda. Adik-adik paham maksud saya? Jadi awalnya kita ambil satu elemen luas, ya kan? Kemudian kita jumlahkan kontribusi semua elemen luas yang dia membentuk cincin. Jadi elemen luas yang ini tambah elemen luas di sebelahnya, tambah elemen luas di sebelahnya, tambah elemen luas di sebelahnya, dan seterusnya. Maka kita dapat kontribusi medan listrik di titik P akibat satu cincin ini. Betul nggak? Oke. Nah, kemudian satu piringan yang tadi, satu piringan berjari-jari R kapital, satu piringan berjari-jari R kapital, bisa kita pandang sebagai kumpulan cincin-cincin ini, kan ya? Dengan jari-jari 0 sampai jari-jari sebesar R. Adik-adik kebayang? Bisa dibayangkan, adik-adik? Ya, Pak. Bisa, Pak. Nah, maka untuk menentukan luas kontribusi medan listrik oleh satu piringan ini, baiknya kita hitung dulu berapa kontribusi medan listrik untuk satu cincin. Kemudian kita jumlahkan atau kita integralkan kontribusi medan listrik untuk semua cincin. Mulai dari cincin yang jari-jarinya 0 sampai cincin yang jari-jarinya R kapital. Oke? Itu idenya kira-kira. Sampai situ ada pertanyaan dulu?
Sampai situ ada pertanyaan dulu, Adik-adik? Bisa dipahami ya? Buat batas integralnya itu gimana? Buat batas integral berarti nanti setelah kita dapat medan listrik untuk satu cincin, maka kita integralkan medan listrik untuk semua cincin dari cincin berjari-jari 0 sampai cincin berjari-jari R kapital. Jadi nanti integralnya terhadap jari-jari cincin. Mulai dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R kapital. Oke? Terima kasih, Pak. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Kita lanjut ya. Maka pekerjaan kita pertama adalah menghitung kita hitung dulu medan listrik akibat sebuah sebaran muatan berbentuk lingkaran. Oke? Nah, kalau cuma satu lingkaran, seperti ini misalkan, ini sumbu Z lagi-lagi, ini X, kemudian ini Y, kemudian adik-adik punya satu lingkaran saja. Saya gambar pakai warna biru. Nah, satu lingkaran kayak begini. Oke. Kemudian kita mau hitung berapa medan listrik yang dia sebabkan di titik P. Oke. Nah, maka adik-adik lihat ini. Lingkaran ini bisa kita bagi menjadi segmen-segmen kecil kan ya? Misal saya ambil satu segmen di sini. Nah, ini. Segmen ini panjangnya adalah DL. Oke? Sehingga segmen ini akan memiliki total muatan sebesar dq dikali kerapatan kali DL. Oke? Adik-adik paham sampai situ? Satu segmen kecil ini akan memiliki jumlah muatan sebesar lambda. Lambda itu sebaran muatan, tapi tersebarnya di sepanjang garis, dikali DL. Betul nggak kira-kira? Betul atau enggak, adik-adik? Betul ya. Kemudian, adik-adik perhatikan, misalkan cincin ini berjari-jari, kita kasih nama jari-jari S. Oke? Jari-jarinya adalah S, atau saya pakai kayak begini. Jari-jarinya adalah RC. Oke? Nah, kemudian adik-adik lihat, kalau saya gambar satu garis bantu lagi kayak begini, maka DL ini itu adalah panjang busur lingkaran kan ya, tapi tidak lingkaran penuh. Oke? Panjang busur. Nah, gimana cara menghitung panjang busur? Ada yang masih ingat? Kalau saya punya lingkaran kayak begini, kemudian saya ambil segmen, ini sudutnya theta, maka panjang busur dari sini ke sini berapa, Dede? Kalau ini jari-jarinya RC. Panjang busurnya berapa, Dede? RC kali theta nggak, Pak? L ini sama dengan RC kali theta. RC dikali theta. Nah, sekarang Dede bayangkan, karena segmen ini sangat kecil, berarti sudut ini juga kecil sekali, kan ya? Maka saya bisa tulis DL ini sama dengan apa?
RC dikali D theta. Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya? Bisa sampai situ? Nah, sekarang adik-adik perhatikan ini. Satu segmen kecil ini, dia memberi sumbangan medan listrik ke titik P. Dan ingat, waktu kita mau menghitung medan listrik oleh satu segmen kecil ini, DE itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan apa, Dede? Dikali dq per R kuadrat R topi. Nah, R diukur dari mana, Dede? R diukur dari Ganggu. pengganggu. Pengganggunya adalah dq ini kan ya, yang merah. Maka R itu vektor yang warna hijau ini. Betul nggak? Betul atau enggak kira-kira? Betul ya? Nah, kemudian adik-adik lihat apa namanya? Posisi titik P diukur dari pusat koordinat, dia diberikan oleh vektor yang warna, misal kita pakai warna orange, agak kuning. Nah, ini. Ini posisi titik P. Jadi dia adalah ZP dan dia diberikan oleh magnitud arahnya ke arah positif Z topi. Oke? Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Kemudian elemen yang kecil ini DL itu posisinya ada di mana? Kalau kita ukur dari pusat koordinat, posisinya ada di vektor yang ini adalah apa, Dede? R-nya si elemen itu sama dengan posisinya si elemen adalah magnitud RC, oke? Arahnya ke arah positif R topi. Positif RC topi ke arah radial. Oke? Bisa dipahami sampai situ? Sehingga adik-adik bisa bikin hubungan vektor, ketiga vektor ini, kuning, merah, dan hijau. Adik-adik bisa bikin hubungan vektor apa tambah apa sama dengan apa, adik-adik? RE, posisinya si elemen, ditambah R itu adalah posisi titik P diukur dari si elemen, sama dengan posisi titik P diukur dari pusat koordinat. Betul nggak? Sehingga R vektor adik-adik bisa peroleh sebagai ZP dikurangi RE. Oke? Kalau kita uraikan lagi, kita bisa tulis vektor R sama dengan ZP Z topi kurangi RC topi. Oke? RC topi ini adalah arah radial. Sudah? Nah, dari sini adik-adik bisa dapat magnitud dari vektor R kan ya? Magnitud dari vektor R, ingat dia sama dengan R vektor dot R vektor kemudian diakarkan. Maka adik-adik dapat apa kira-kira? Akar dari apa?
Akar dari apa, Dede? Ayo, Kuadrat. sekalian latihan. Apa kuadrat? Kuadrat. ZP kuadrat tambah RC kuadrat terus negatif 2 ZPRC dikali Z topi dot RC topi. Nah, adik-adik lihat arah Z topi dengan arah RC topi itu saling tegak lurus kan ya? Sehingga ini dikali 0. Maka adik-adik peroleh R itu sama dengan akar ZP kuadrat plus RC kuadrat. Oke? Dan memang formulanya mesti ini, karena segitiganya siku-siku kan ya? Jadi adik-adik bisa pakai Pitagoras. Nah, kemudian R topi adik-adik bisa peroleh dari vektor R dibagi magnitude R. Oke? Sama dengan ZP per R, Z topi min RC per R, RC topi. Oke? Nah, udah lengkap semua yang kita butuhkan. Kita inputkan ke formula. Kita inputkan ke formula medan listrik kita yang ini. Oke? Nah, maka adik-adik peroleh dengan demikian DE untuk satu cincin saja itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. dq bisa diganti dengan lambda RC d theta dibagi R kuadrat, kemudian dikali R topi. R topinya adalah ZP per R Z topi min RC per R RC topi. Oke? Sudah? Maka adik-adik bisa tulis ini sebagai 1/4 pi epsilon 0. Saya ulang pelan-pelan supaya adik-adik lihat apa namanya langkahnya satu persatu. Lambda RC d theta dibagi, adik-adik lihat R di dalam kurung yang ini boleh saya keluarkan kan ya, sehingga jadi 1/R pangkat 3. R-nya sendiri adalah akar ZP kuadrat plus RC kuadrat, sehingga R pangkat 3 bisa saya tulis sebagai ZP kuadrat plus RC kuadrat pangkat 3/2. Oke? Kemudian dikali dengan ZP Z topi min RC RC topi. Nah, dengan demikian medan listrik total oleh cincin tersebut, oleh lingkaran, itu sama dengan integral kan ya? Kita integralkan formula DE kita 1/4 pi epsilon 0, ya? Integral lambda RC d theta per ZP kuadrat plus RC kuadrat pangkat 3/2 ZP Z topi min RC RC topi. Nah, jadi lihat supaya membentuk satu lingkaran penuh maka theta harus dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 2 pi. Oke? Dari 0 sampai 2 pi. Nah, tapi adik-adik lihat ada dua suku kan ya? Maka integral kita menjadi dua suku juga. Ada dua suku integral. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis ini sebagai E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung apa?
integral theta dari 0 sampai 2pi lambda RC d theta dikali ZP, atau ZP-nya saya tulis di sini. Oke. D theta per apa, Dede? ZP kuadrat plus RC kuadrat pangkat 3/2. Ini komponen yang ke arah ZOP. Dikurangi integral theta dari 0 sampai 2pi, terus lambda RC kuadrat d theta bagi ZP kuadrat plus RC kuadrat pangkat 3/2, ini komponen ke arah RC topi. Sudah, Adik-adik? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Pak, itu RC-nya kuadrat ya, Pak? Iya, kan suku yang kedua kamu punya RC dikali Oh, iya. RC, kan ya? Ya nggak? Betul kan ya? Nah, berikutnya diapakan, Adik-adik? Berikutnya kita apakan? Ya kita integralkan, kan ya? Nah, sekarang karena persoalan yang mau kita urus itu adalah persoalan sebaran muatan homogen. Untuk sebaran muatan homogen, lambda adalah sebuah konstanta, sehingga dia bisa dikeluarkan dari integral. Oke? Nah, kita coba selesaikan kedua integral ini. Ini saya copy dulu. Kita pindah ke halaman baru. Copy. Kita paste di sini. Nah, ini dia. Oke? Nah, integral yang pertama adalah integral theta dari 0 sampai 2pi. Kemudian adik-adik lihat lambda boleh keluar karena konstanta, RC juga adalah konstanta karena satu cincin kan ya. Jadi R-nya konstan untuk setiap bagian muatan. Kemudian ZP adalah posisi dari titik yang ingin kita cari tahu medan listriknya, dan itu adalah posisi yang kita tetapkan di awal. Ya. Sehingga bisa keluar semua dari integral. Maka suku yang pertama itu tinggal apa? Apalagi yang bisa kita keluarkan dari suku yang pertama. Misal pembagi ZP kuadrat plus RC kuadrat pangkat 3/2, itu juga bisa kita keluarkan, kan? Karena mereka bilangan yang fix. Oke? Jadi integral kita itu cuman integral terhadap theta. Nah, ini ke arah Z topi. Ini sama dengan apa, Dede? Lambda RC ZP per ke arah Z topi per ZP kuadrat plus RC kuadrat pangkat 3/2 integral d theta dari 0 sampai 2pi. Adik-adik dapat apa tuh? Hasilnya berapa, Adik-adik? 2pi. Jadi ini dikali 2pi. Oke? Kemudian integral yang kedua adalah integral dari theta sama dengan 0 sampai 2pi. Lambda boleh keluar, RC kuadrat boleh keluar, kemudian
ZP kuadrat plus RC kuadrat pangkat 3/2 juga boleh keluar. Oke? Maka yang diintegralkan tinggal apa, Adik-adik? D theta. Cuman d theta? RC topi d theta. Nah, Adik-adik mesti hati-hati. RC ini itu adalah arah radial. Kalau kita ingat kembali cincin yang tadi, melingkar kayak begini dia kan ya. Kemudian ini ke sistem koordinat kita. Kalau kita lihat dari atas, yang kelihatan hanya X dan Y saja. Z arahnya keluar dari bidang. Oke? Nah, arah RC topi, itu adalah arah yang ini. Misalkan kalau saya ambil satu titik di sepanjang lingkaran, maka arah RC itu yang ini. RC topi. Oke? Ini adalah theta. Nah, Dede lihat, kalau tetanya berubah, arah RC juga berubah, kan ya? Misalkan tetanya saya ganti dengan yang ini. Tetanya sekarang dari, kita pakai warna biru. Misal saya ganti tetanya menjadi yang ini. Theta 1. Maka RC-nya itu ke arah sini, kan ya? Berubah nggak? Menurut adik-adik? Berubah, kan ya? Berubah, Pak. Jadi RC ini adik-adik, RC topi, itu memang dia vektor unit, tapi dia vektor unit yang bergantung pada theta, sehingga nggak boleh keluar dari integral. Betul nggak? Karena dia fungsi theta, mesti kita integralkan sekaligus. Betul atau enggak? Betul ya? Ya, Pak. Kalau di kasus pertama, Z topi itu bisa kita keluarkan dari integral, karena theta mau berapapun, Z topi arahnya tetap ke atas. Ya enggak? Enggak berubah-berubah. Nah, sekarang kita perlu cari tahu, RC topi sebagai fungsi theta ini kayak apa sih? Nah, kalau adik-adik lihat, gambar yang saya buat ini, RC topi itu bisa kita uraikan menjadi dua komponen. Oke? Saya gambar ulang sebelah sini, kita coba main-main sama sistem koordinat. Ini X, ini Y, kemudian ini lingkaran. Oke? Misalkan lingkaran ini berjari-jari RC. Arah RC topi itu yang ini. Oke? Nah, maka adik-adik lihat ini. Berarti saya bisa uraikan RC topi ini menjadi dua komponen, kan ya? Dia punya komponen ke arah X dan punya komponen ke arah Y. Sementara sudut yang ini adalah sudut theta. Berarti sudut yang ini juga sudut theta, kan ya? Betul nggak? Iya, Pak. Ada yang bisa paham? Maka saya bisa tulis kayak begini. Kalau begitu, RC topi itu sama dengan cos theta ke arah X topi, betul nggak? Ditambah sin theta ke arah Y topi. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang adik-adik lihat ini. Kalau begitu, integral yang ini, kemudian boleh saya tuliskan sebagai lambda RC kuadrat per ZP kuadrat plus RC kuadrat pangkat 3/2 integral theta dari 0 sampai 2pi. Kemudian yang kita integralkan ada dua. Cos theta X topi plus sin theta Y topi. Integralkan terhadap theta. Nah, adik-adik lihat.
Integral yang pertama itu integral cos theta d theta ke arah x topi. X topi boleh keluar dari integral karena x topi bukan fungsi theta. Ya enggak? Tetanya mau berapapun ya x topi ke arah kanan aja terus. Ya enggak? Y topi juga sama. Enggak berubah terhadap theta. Nah, maka ini bisa kita tulis sebagai lambda RC kuadrat per ZP kuadrat plus RC kuadrat pangkat 3/2. Kemudian Adik lihat integral ini terbagi lagi jadi dua. Integral cos theta d theta dari 0 sampai 2pi dapat berapa tuh? Kita tulis di sebelah sini pakai merah. Integral cos theta d theta dari 0 sampai 2pi. Ini hasilnya berapa, Dedek? Ayo, ayo. 1 nggak, Pak? Wah, masa? Sin setengah. Integral cos theta d theta. Integral Integral cos dapat apa? sin. Sin. Kemudian substitusi batas-batas. Minus 1. 2pi dan 0. Berarti sin 2pi dikurangi sin 0. Berapa tuh? Sin 2pi berapa? 0. 0. Sin 0? 1. Masa? Sin 0, 0 ada deh. Yang satu itu cos 0. Oh iya, sin 0. Jadi sin 2pi kurangi sin 0. Itu 0 kurang 0 kan ya? Ya, Jadi Pak. ini hasilnya adalah 0. 0. Kemudian bagaimana dengan integral 0 sampai 2pi sin theta d theta? Berapa? Ayo. Integral sin apa? Min cos. Min cos. Substitusi batas-batas berarti min cos 2pi min apa? Min cos 0. Berarti min 1 plus 1. Berapa tuh? Min 1 plus 1 berapa ada? 0 kan ya? 0. 0 juga. Sin dan cos kalau diintegralkan dalam satu periodenya dia, hasilnya 0. Sehingga ini simply kali 0. Jadi integral yang ini 0. Oke? Jadi ini hasilnya adalah 0. Jadi ini sama dengan 0. Sudah? Maka Adik-adik lihat suku yang kedua bisa kita coret saja karena sehingga kita peroleh kalau begitu medan listrik E itu sama dengan 1/4pi epsilon 0 kemudian dikali dengan apa tadi? Lambda RCZP, 2pi lambda RCZP, 2pi lambda RCZP dibagi ZP kuadrat plus RC kuadrat pangkat 3/2 ke arah Z topi saja. Oke? Jadi medan listrik yang dihasilkan itu cuma ke arah atas saja totalnya. Oke? Nah, ini untuk satu cincin. Oke? Nah, karena lambda konstan, lambda juga bisa kita tuliskan sebagai total jumlah muatan yang ada di satu cincin dibagi dengan ruang tempat mereka tersebar. Ruang tempat mereka tersebar bentuknya adalah keliling lingkaran. Jadi ini dibagi dengan 2pi RC. Oke? Adik-adik bisa paham? Sehingga formula medan listrik ini juga bisa saya tuliskan sebagai 1/4pi epsilon 0. Kemudian adik-adik lihat 2pi RC dikali lambda itu adalah Q. Ya enggak? Q ZP per ZP kuadrat
plus RC kuadrat pangkat 3/2 ke arah ZOP. Nah, ini adalah formula untuk menghitung medan listrik oleh satu cincin. Medan listrik oleh satu cincin atau satu lingkaran. Oke? Bisa dipahami sampai sini, Adik-adik? Nah, kalau kita mau bikin medan listrik oleh piringan, piringan itu kumpulan cincin-cincin tipis. Oke? Maka saya bisa bilang kayak begini, Adik-adik. Untuk kasus sebaran muatan berbentuk piringan, piringan tersebut dapat dipandang sebagai kumpulan lingkaran-lingkaran. Kumpulan lingkaran-lingkaran. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Nah, saya coba gambarkan ulang lingkarannya. Lingkarannya kayak begini. Titik pusatnya ada di sini. Kemudian ini arah sumbu X. Ini arah sumbu Y. Sumbu Z-nya ke arah mana, Adik-adik? Sumbu Z-nya ke arah mana? Kalau saya gambarkan kayak begini. Keluar bidang. Oke? Kalau kita gambarkan 3D kayak begini. Kalau kita gambar penampakannya 3 dimensi, maka gambar yang kita lihat kayak begini. XY, Z-nya ke sini, kemudian ini cincinnya. Berjari-jari R. Oke? Nah, sorry, bukan cincin, piringannya. Ini adalah piringan. Kita kasih arsir kayak begini. Oke? Ini adalah piringan. Ini juga piringan. Yang ini tampak atas. Kita lihat dari atas. Oke? Nah, sekarang untuk satu cincin atau untuk satu lingkaran, kita gambar kayak begini. Nah, ini lingkaran. Kita udah hitung kontribusi medan listriknya. Ya enggak? Oke, ini satu lingkaran berjari-jari RC. Sudah? Adik-adik bisa paham? Bisa dipahami sampai sini, Adik-adik? Nah, maka untuk satu piringan ini, satu cincin ini bisa kita bilang memberi kontribusi medan listrik sebesar DE, dan dia sama dengan ZP deki. Deki itu adalah muatan yang tersebar di satu cincin ini. Oke? Jadi sekarang kita pandang satu cincin ini sebagai bagian dari kumpulan cincin-cincin di piringan. Oke? Kemudian ini dibagi dengan 4pi epsilon 0, sama persis dengan yang di atas formulanya. Cuman sekarang Q-nya kita ganti dengan dq, E kita ganti dengan DE. Mengapa? Karena sekarang satu cincin ini itu bagian dari kumpulan cincin yang banyak sekali. Mulai dari jari-jari 0 sampai jari-jari R kapital. Oke? Ini ZP kuadrat plus RC kuadrat
pangkat 3/2. Dan ini arahnya ke Z topi. Oke? Adik-adik bisa paham sampai situ? Nah, sekarang untuk piringan, deki ini apa sih? Deki ini sama dengan sigma dikali dr. Kenapa sigma dikali drc? Karena adik-adik lihat, dari cincin yang ini ke cincin berikutnya, di tetangga terdekatnya, ke cincin berikutnya, itu mereka terpisah sejauh dr. Jadi kalau bagian ini, saya zoom, saya zoom di sebelah sini, maka kita akan melihat dua cincin yang bertetangga terdekat, yang saling bertetanggaan terdekat. Dan jarak antara mereka adalah dr. Ya enggak? Jadi yang ini jari-jarinya adalah r, yang satu lagi jari-jarinya adalah r plus dr. Oke? Gitu kira-kira. R plus dr. Sehingga jarak antara kedua cincin ini adalah dr. Sudah? Dan sebaran muatan di piringan ini untuk tiap elemen tersebarnya di antara kedua cincin ini. Oke? Gitu kira-kira. Nah, maka saya bisa bilang dq sekarang adalah sigma karena tersebarnya di permukaan kali drc. Dan ini sama dengan sigma kok sigma drc salah, sorry. Bukan sigma drc. Sigma dikali dA. dA itu adalah luas satu elemen kecilin. Oke. Nah, dA adik-adik bisa hitung sebagai ini, sigma sebentar. dA itu bukan satu elemen kecil itu lagi. Tapi dA adalah, ini saya gambar penuh lingkaran yang kedua. dA itu adalah ini luas antara kedua lingkaran. Oke? Luas yang ini itu adalah dA. Nah, ini luasnya adalah dA. Sorry. Yang ini berarti saya hapus aja. Nah, oke. dA itu adalah luas seluruh area di antara kedua cincin yang saling bertetanggaan terdekat. Nah, ini berarti sama dengan sigma dikali apa, Dedek? Luas satu strip berbentuk lingkaran ini berapa kira-kira menurut Dedek? Kalau Dedek punya pita berbentuk lingkaran, luas pita tersebut berapa? Kelilingnya dikali tebalnya, kan ya? Tebalnya adalah DRC. Oke, ini RC, RC plus DRC, tebal luas antara mereka adalah DRC. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis, kalau begitu, sebentar, kita pindah page baru, ternyata udah sampai bawah ini. Ini saya copy dulu biar kita nggak lupa. Copy. Lumayan panjang ya. Paste, tapi nggak apa-apa, sekalian latihan biar adik-adik terbiasa, kita latihan pelan-pelan. Nah, oke, ini dia. Nah, maka adik-adik lihat DE, kalau begitu bisa kita tuliskan sebagai ZP DQ, DQ-nya kita ganti dengan sigma 2 PRC DRC,
Z topi dibagi 4pi epsilon 0 ZP kuadrat plus RC kuadrat pangkat 3/2. Oke? Maka kita peroleh, kalau begitu, kita bisa tuliskan dengan demikian, dari sini, E itu sama dengan, kita akan integralkan terhadap RC. Oke? Semua yang tidak ada sangkut paut dengan RC boleh kita keluarkan. Apa aja yang tidak ada sangkut paut dengan RC? ZP, sigma, dengan asumsi sigma konstan, atau sebaran muatannya homogen. Kemudian 2pi boleh keluar, Z topi boleh keluar. Kemudian di penyebut yang boleh keluar adalah 4pi epsilon 0. Oke, cuma 4pi epsilon 0 yang boleh keluar dari penyebut. 4pi epsilon 0. Yang tersisa di dalam integral adalah RC DRC bagi ZP kuadrat plus RC kuadrat pangkat 3/2. Oke? Ini akan kita integralkan dari RC sama dengan 0 sampai RC sama dengan R kapital. Sudah? Nah, berikutnya gimana menyelesaikan integral ini, adik-adik? Ada yang punya ide? Gimana menyelesaikan integral ini? Ayolah, biar sekalian latihan. Mumpung ujian masih lama, adik-adik. Gimana menyelesaikan ini integral? Permisalan bukan? Ya, permisalannya apa? Kira-kira. Gunakan permisalan. Permisalannya apa kira-kira? Misalkan ZP kuadrat plus RC kuadrat sama dengan U. Akibatnya adalah DU 2Z. dengan 2ZP plus ZP kan konstan. Yang fungsi cuma RC kan ya? Jadi 2 RC DRC. Betul nggak? Oke? Atau adik-adik bisa tulis RC DRC itu sama dengan setengah DU. Sudah? Sampai sini bisa adik-adik? Sehingga E adik-adik bisa tuliskan sebagai 2pi ZP sigma Z topi bagi 4pi epsilon 0, terus integral RC DRC diganti dengan setengah DU, kemudian ZP kuadrat plus RC kuadrat diganti dengan U. U pangkat 3/2. Oke? Sampai situ bisa dipahami? siapa? Nah, sekarang batas-batas integralnya dari berapa ke berapa? Sekarang integralnya menjadi terhadap U. Batas integralnya dari U sama dengan berapa sampai U sama dengan berapa, Dede? Ingat lagi formulanya. U sama dengan ZP plus ZP kuadrat plus RC kuadrat. Kalau RC sama dengan 0, maka U sama dengan ZP kuadrat. ZP kuadrat. Kalau RC sama dengan R kapital, maka U sama dengan ZP kuadrat plus R kapital kuadrat. kapital kuadrat. Jadi batas bawah U itu adalah ZP kuadrat.
Ya enggak? Batas atasnya adalah ZP kuadrat plus R kapital kuadrat. Oke? Bisa sampai situ Adik-adik? Maka E sama dengan 2pi ZP sigma Z topi per 4pi epsilon 0 kali setengah, terus integral U pangkat min 3/2 DU. Berapa ini Adik-adik? Dari ZP kuadrat sampai ZP kuadrat plus R kapital kuadrat. Ini berapa Adik-adik hasil integralnya? Integral U pangkat min 3/2 DU. Berapa tuh? U 3/2 U pangkat min U pangkat min setengah. tengah, terus Min 3/2. Min 2/3. min 1/1/2. Jadi min 2. Ya enggak? Ya, Pak. Oke? Adik-adik bisa paham? Saya tulis kayak beginilah. U pangkat min setengah dikali 1/min setengah. Ya enggak? 1/min setengah berapa? Min 2. Ya enggak? Sehingga ini adalah min 2. Oke? Kemudian substitusi batas-batas dari ZP kuadrat sampai ZP kuadrat plus R kuadrat. Ini sama dengan berapa kalau gitu? Ayo Adik-adik. Sambil mencoba di tempat masing-masing ya. 2pi ZP sigma Z topi dibagi 4pi epsilon 0. Kemudian hasil integral tadi berapa? Ayo, ayo, ayo. Min 2 dikali suku pertama apa Adik-adik? ZP kuadrat plus R kuadrat pangkat min setengah dikurangi, ini ada pengali 1/2, jangan lupa. Dikurangi ZP kuadrat pangkat min setengah. Oke? Boleh? Oke, Pak. Oke ya. Nah, kemudian kita coba rapihkan. E kalau begitu sama dengan, adik-adik lihat, pi boleh coret, oke? 2 boleh coret, ya kan? Kemudian 2/4 jadi setengah. Sudah? Sehingga kalau kita rapihkan, kita peroleh apa? ZP kali sigma bagi 2 epsilon 0 ke arah Z topi, kemudian dikali, adik-adik lihat yang ini jadi apa? ZP pangkat 2 pangkat min setengah. Jadi ZP pangkat min 1 atau 1/ZP. Oke? Sehingga kita bisa tulis apa? Sekalian negatif yang ini, adik-adik kalikan ke dalam kurung. Maka adik-adik dapat 1/ZP dikurangi 1/ZP kuadrat plus R kuadrat pangkat setengah. Oke?
Kemudian ZP yang di luar bolehlah adik-adik kali ke dalam. Sehingga adik-adik dapat E sama dengan sigma per 2 epsilon 0 ke arah Z topi dalam kurung 1 kurang ZP per ZP kuadrat plus R kuadrat pangkat setengah. Sudah? Oke, adik-adik. Nah, ini adalah formula untuk menentukan medan listrik akibat sebaran muatan berbentuk piringan. Oke? Nah, karena sigma konstanta, maka sigma adik-adik bisa tulis sebagai total Q dibagi luas. Luas piringan berapa adik-adik? Luas piringan berjari-jari R. Pi dikali R kuadrat, kan ya? Sehingga adik-adik bisa tulis juga ini sebagai E sama dengan Q per apa? 2 epsilon 0 kali luas piringan, oke, ke arah Z topi, kemudian 1 min ZP per ZP kuadrat plus R kuadrat pangkat setengah. Nah, sekarang kita lihat kembali ketiga gambar yang tadi. Formula yang ini kita gunakan untuk melihat ketiga gambar yang tadi. Ketiga gambar yang tadi saya kopikan ulang. Nah, ini mereka. Perkecil dikit. Taruh sini. Nah, kalau gitu medan listrik siapa di titik P yang paling besar, adik-adik? Ini total Q-nya sama semua, kan ya? Total Q-nya sama-sama positif Q, positif Q, positif Q. Yang berbeda apanya kira-kira, adik-adik? Jari-jari. Kalau A dan B, kita bandingkan dulu A dan B. A dan B yang berbeda adalah? R sama 2R. Betul, yang satu R, satu 2R. Kalau begitu yang akan berbeda adalah luas piringannya, ya enggak? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Saya, kalau begitu mana yang akan lebih besar menurut adik-adik? Yang A atau yang B? Yang A. Ayo. Yang A atau yang B? Yang medan listriknya akan paling kuat. Yang A kan ya? Iya, Pak. Kenapa? Karena kalau yang B itu dia ntar bawahnya besar penyebutnya. Betul. Yang A kecil. Tapi adik-adik bisa lihat juga kayak begini. Sama-sama jumlah muatan plus Q, tetapi kasus yang A mereka terkonsentrasi di luas yang lebih kecil. Jadi padat sekali mereka di sini. Sehingga kalau adik-adik lihat, relatif mereka semua dekat ke titik P, kan ya? Dibanding dengan muatan-muatan yang tersebar merata di di piringan B. Di piringan B itu cukup banyak yang jauh, ya enggak? Sehingga medan listrik oleh piringan yang A itu akan lebih kuat. Betul enggak? Betul atau enggak, adik-adik? Betul, Pak. Betul ya. Nah, kalau adik-adik ingat integral yang ini berarti kasus yang A
Itu kan kita mengintegralkan dari 0 sampai R. Kasus yang kedua kita integralkan dari 0 sampai 2R. Kasus yang ketiga itu kita integralkan dari R sampai 2R. Oke? Maka adik-adik bisa bilang kalau begitu formula untuk yang A itu persis sama dengan ini. Ya kan? Itu kita buka halaman barulah. Copy. Oh, sebentar. Atau halamannya aja yang saya duplikat. Halamannya aja yang saya duplikat. Sorry. Halamannya saya duplikat. Ya. Kemudian kita hapus bagian yang kita sudah tidak butuhkan. Kemudian yang ini kita geser ke atas. Nah, adik-adik lihat berarti untuk kasus yang A, medan listrik di titik P formulanya sama kan ya? Q per 2 epsilon 0 luas dikali luasnya adalah pi R kuadrat ke arah Z topi 1 min ZP per ZP kuadrat plus R kuadrat pangkat setengah. Oke. Kemudian untuk kasus yang B, oh sorry, Q yang ini saya ganti dengan Q kapital. Untuk kasus yang B, Q kapital dibagi 2 epsilon 0 dikali apa Dedek? Pi, jari-jarinya adalah 2R kan ya? Berarti jari-jari kuadrat 4R kuadrat. Oke? Z topi 1 min ZP per ZP kuadrat plus jari-jari dari piringan yang kedua itu adalah 2R. Jadi jari-jari kuadrat 4R kuadrat pangkat setengah. Oke? Kemudian E yang C, untuk konfigurasi yang C, kira-kira Dede dapat formula apa? Kalau yang C kita ganti aja batas integral ini dari R sampai 2R. Oke? Dari R sampai 2R berarti integralnya akan, kalau gitu kita akan peroleh formulanya itu, sebentar. Kalau yang C berarti kita dapat 2pi ZP sigma Z topi per 4pi epsilon 0 setengah, kemudian batas bawah dari R, batas atas sampai 2R. Berarti U-nya dari ZP kuadrat plus R kuadrat sampai ZP kuadrat plus 4R kuadrat. Sehingga adik-adik peroleh E itu sama dengan min 2 dalam kurung seperakar ZP kuadrat plus 4R kuadrat pangkat setengah min seper ZP kuadrat plus R kuadrat pangkat setengah. Oke?
Atau saya bisa sederhanakan lagi, ini menjadi medan listrik untuk konfigurasi C sama dengan ini boleh coret, Pi coret, ini jadi 1/2, kemudian ZP kita kali ke dalam, maka kita peroleh Q per 2 epsilon 0 kali Pi R kuadrat luas areanya itu Pi 4R kuadrat kurangi Pi 4R kuadrat kurangi R kuadrat. Kemudian dalam kurung ini ZP kita kali ke dalam tadi kan ya, dibagi ZP kuadrat plus R kuadrat pangkat setengah, kok R kuadrat. 4R kuadrat pangkat setengah dikurangi ZP per ZP kuadrat plus 4R kuadrat pangkat setengah. Oke? Nah, suku yang di depan sini bisa saya ganti dengan 3R kuadrat, karena 4R kuadrat kurangi R kuadrat, jadi yang ini kita ganti dengan 3R kuadrat. Oke? Nah, sekarang Adik-adik bandingkan 3 formula ini. Kira-kira mana yang lebih besar medan listriknya? Sorry, ini ada yang kurang. Kalau A dengan B, kita bandingkan magnitudenya, jelas besar yang A. Ya kan? Nah, kalau kita bandingkan dengan C, gimana kira-kira, Adik-adik? Kalau kita bandingkan dengan yang C, gimana? Adik-adik lihat, misalkan bandingkan C dengan B. Yang ini saya hapus aja yang ini. Ini kita hapus aja, delete. Ini kita naikkan ke sini. Nah, supaya kita bisa lihat 3 formula ini sama-sama. C lebih besar atau B? C lebih besar dari B ataukah lebih kecil dari B menurut adik-adik? Lebih besar, Pak. C. Lebih besar C. Lebih besar C atau yang B menurut adik-adik? Yang C, Pak. Yang C tahu dari mana kira-kira? Kalau ngeliat dari yang apanya persamaannya tuh kan yang di B kan 4R kuadrat, yang di C itu 3R kuadrat, terus yang di C ntar bakal dikurangin juga lagi. Sorry adik-adik, yang ini nggak ada pengali 4, sorry. Iya. Terus? Gitu, Pak. Sebentar, saya kebalik kayaknya. Kebalik, mestinya yang ini yang nggak ada R. Nah, kalau kita lihat pengali yang di depan sini,
Pengali-pengali yang di depan sini saja, jelas kontribusi paling besar itu konfigurasi yang A, karena pembaginya paling kecil kan ya? Ya enggak? Jadi A yang paling besar medan listriknya. Tapi waktu kita membandingkan medan listrik, sebenarnya ada pengali ini juga kan ya? Dan ini. Oke? Nah, tapi adik-adik lihat ini. Ini dengan ini, kalau kita bandingkan, jelas lebih besar yang Yang A. Yang A, medan listrik yang A kan ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan misalkan A dengan C. A dengan C jelas juga lebih besar yang A. A. Oke? Nah, sekarang kita mau bandingkan yang B, besarnya B dengan C. Mana yang lebih besar menurut adik-adik? Kalau adik-adik lihat, penyebut yang ini memang lebih kecil yang C, kan ya? Ya enggak? Kalau kita bandingkan dua penyebut ini, di B maupun di C, lebih kecil yang C penyebut ini. Jadi, sepertinya C lebih besar dari B. Tapi adik-adik ingat, kalau kita bandingkan ininya C dengan ininya B, maka yang C lebih kecil, kan ya? Ya enggak? Suku yang ini, saya kurung pakai biru, nah yang ini, kita bandingkan dengan ininya C. Lebih kecil yang C kan ya, pengali ini. Dan adik-adik bisa lihat dari gambar tadi, bahwa kalau adik-adik lihat, ini kan bolong ya, yang C ini. Maka sebagian besar muatannya dia itu jauh dari titik P kan ya? Ya enggak? Dibanding dengan B, B itu masih ada cukup banyak yang dekat dengan P. Sehingga cukup banyak di B yang berkontribusi besar ke medan listrik di titik P. Oke? Sehingga adik-adik bisa bilang yang B itu akan lebih besar dari yang C. Ya enggak? Jadi walaupun kita lihat bagian yang ini, yang saya lingkar merah, bagian yang saya lingkar merah, kalau cuma itu saja yang kita pertimbangkan, seolah-olah memang C lebih besar dari B. Tapi jangan lupa, ada bagian yang ini juga. Yang ini itu jauh lebih kecil C dibanding yang B. Oke? Yang B itu 1 kurang sebuah bilangan. Yang cukup kecil bilangan ini. Nah, kalau di C, kita punya bilangan kecil kurangi bilangan kecil. Sehingga yang saya tandai biru ini, itu akan jauh lebih kecil C dibanding B. Sehingga kalau dikalikan ke suku di depannya, medan listrik oleh C itu jadinya akan lebih kecil dari yang B. Oke? Sehingga kalau kita urutkan semua, maka yang paling besar adalah medan listriknya A. Oke? Setelah itu yang B, baru terakhir yang C. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, sekalian yang nomor 3 ini jadi latihan juga untuk berintegral. Oke? Siapa tahu pas ujian ada keluar soal-soal yang harus mengintegralkan, jadi adik-adik lebih mahir lah, mudah-mudahan. Oke? Gitu kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini, adik-adik? Ada pertanyaan sampai sini?
Ini saya turunin dikit. Nah, ini kesimpulan kita. Oke? Gitu kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini, Adik-adik? Ini saya ekspor sebagai PDF supaya Adik-adik bisa baca ulang bila dibutuhkan. Ekspor. Tutorial Fisika Dasar 2A, topiknya adalah elektrostatis. Nah, oke. Nah, sekarang Adik-adik coba lihat nomor 5 terakhir sebelum kita bubar. Nomor 5 bagian A itu tentang bola konduktor. Jadi ada bola bermuatan terletak di dalam bola konduktor berongga. Oke. Jadi kalau adik-adik bayangkan, kita bikin satu page. Terakhir sebelum bubar. Saya kasih clue ke adik-adik untuk menyelesaikan yang nomor 5 ini. Nah, ini bagian A nomor 5, adik-adik. Adik-adik lihat, sebuah bola bermuatan terletak di dalam bola konduktor berongga dengan jari-jari R. Oke. Jadi adik-adik bayangkan ada bola konduktor, dia punya rongga. Kayak begini misalnya, ini bola konduktor, tapi dia punya rongga. Oke. Ini konduktor. Kemudian sebuah bola bermuatan adik-adik taruh lagi di dalamnya. Jadi dalam sini adik-adik taruh bola bermuatan. Nah, kayak begini. Ini bola bermuatan. Ini mirip dengan konfigurasi yang kita bahas di kelas. Jadi adik-adik punya konduktor berongga, kemudian di dalam dikasih gangguan. Oke? Kemudian adik-adik diberi situasi berbeda. Misalkan, untuk 3 situasi muatan pada bola dan kulit berturut-turut adalah 4Q0. Jadi situasi pertama, di konduktor, sebentar, sebuah bola bermuatan. Oke. Oke, konduktor ini berjari-jari R, berarti konduktor ini cuman sebagai, sebentar, sebuah bola bermuatan terletak dalam bola konduktor berongga dengan jari-jari R. Oke, berarti konduktornya cuman kulit, adik-adik, karena jari-jarinya R saja. Jadi ini kita gambar kayak beginilah. Nah, konduktornya cuman berupa kulit, jari-jarinya adalah R. Oke? Nah, situasi pertama diberikan si konduktornya positif 4Q, kebalik. Pada bola dan kulit, berarti bolanya 4Q, kemudian konduktornya netral. Oke? Urutkan situasi menurut muatan pada permukaan dalam kulit dan permukaan luar. Kebalik, adik-adik. Kalimatnya membingungkan. Berarti betul yang tadi. Nah, kayak begini. Oke? Kemudian bola ini diberi, bola yang biru ini diberi 4Q, konduktornya diberi netral. Nah, maka gara-gara 4Q ini,
di permukaan dalam konduktor akan tertarik berapa besar muatan, adik-adik? Masih ingat bahasan kita di kelas? Minus 4 Ki, betul. Ya. Nah, kemudian kalau diganti lagi situasinya, bola yang di dalam sekarang diberi negatif 6 Ki, diberi negatif 6 Ki, kemudian si konduktornya diberikan 10 Ki, maka di permukaan dalam akan ada berapa muatan, adik-adik? Konduktornya total muatan 10 Ki, maka di permukaan dalamnya si konduktor akan ada positif 6 Ki. Kalau begitu di bagian luar berapa? Tadi totalnya di konduktor 10 Ki, kemudian adik-adik ambil 6 Ki menuju ke permukaan dalam. Berarti di permukaan luar sisa berapa? 4. 4 Ki, betul. Dan positif. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa dipahami sampai situ? Persis yang kita bahas di kelas. Nah, nanti adik-adik coba lakukan untuk semua situasi, kemudian buat urutan. Oke, buat urutan mengikuti muatan pada permukaan dalam kulit dan permukaan luar dari yang paling positif terlebih dahulu. Oke, gitu kira-kira. Nah, itu mungkin buat tutorial hari ini, adik-adik. Nanti kita latihan lagi, kita perbanyak latihan pokoknya. Tadi walaupun kita bahas satu soal cuman mengurutkan, tapi kita ambil kesempatan sekaligus untuk berlatih menghitung medan listrik oleh masing-masing konfigurasi ini. Mudah-mudahan adik-adik jadi lebih mahir lah berintegral. Paling enggak adik-adik bisa lihat idenya tuh kayak apa dan kita mulai dari mana. Oke? Gitu kira-kira. Nah, nanti minggu depan setelah dikumpulkan PR1, tutorial kita bahas PR1. Oke? Nah, saya berharap adik-adik mengerjakan tugas dengan serius supaya nanti tutorial depan kita interaksinya dua arah. Oke? Dua arah itu maksudnya karena adik-adik udah coba modul tutorial 1, adik-adik tanyakan kalau ada yang menurut adik-adik kurang atau adik-adik stuck dan seterusnya. Oke? Supaya nanti diskusinya dua arah, supaya kita lebih produktif adik-adik. Dan mudah-mudahan itu dari awal kayak begitu, supaya nanti menjelang ujian adik-adik relatif lebih siap lah. Oke? Nah, itu mungkin buat hari ini ada komentar atau ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau disampaikan, adik-adik? Enggak? Belum ada, Pak. Belum ada? Kalau belum ada, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Saya end meetingnya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.